Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis baru sadar ya bahwa video rekaman penulis baik tadi pagi maupun yang malam waktu bongkar sistem rem menulis ini ternyata rusak. Jadi penulis sebelumnya tadi ngeremnya mendadak ya sampai bunyi cit gitu ya. Jadi sebelumnya penulis menilai kampas remnya merek Federal baik depan atau belakang itu nggak pakem ya. Ternyata penulis salah, karena ternyata remnya pakem, sebenarnya pakem, tapi yang bikin nggak pakem itu apa? Karena tuas remnya yang bermasalah. Penulis juga sadarnya baru setelah buat video itu, terus nyoba-nyoba. Saya tahu apa bener ya tuas remnya yang apa bener kampas remnya yang bermasalah itu ya. Karena selalu awal ngerem gak enak, tapi ngerem berikutnya kok enak. Terus penulis coba rasa-rasakan, ternyata yang awal pakai itu pasti nyandet dulu. Jadi begitu mau ngerem nyandet, dan begitu nyandet kan kerasa kayak sudah full gitu, padahal sebenarnya enggak, masih bisa ditekan lagi. Enggak penulis tekan lagi karena nyandet. Kenapa kok nyandet? Karena sistem remnya itu tuas remnya ini dari logam semua. Jadi untuk membuktikan itu ya, pokoknya sistemnya karena sistem nyandet itu karena kurang pelumasan. Ya wes, penulis bongkar ya. Karena kalau dilumasi dari luar aja nggak bisa, nggak nyampe, nggak merata. Jadi harus dibongkar. Penulis bongkar, terus penulis bersihkan juga. Sayangnya videonya rusak ya. Penulis bersihkan juga pada bagian permukaan remnya, tuas remnya, yang bagian kena bautnya, yang bagian bergesekan dengan rumah tuas remnya, itu ternyata ada jelaganya, ada bagian yang lengket-lengket gitu ya. Selain bagian yang lengket-lengket juga ada bagian yang peret-peret gitu. Nah, campurannya udah jadi tapi sayang kurang ya. Ini penulis pakai campurannya frying fat dengan oli mesin, tapi kayaknya frying fatnya kurang banyak. Terus penulis bersihkan dulu sisa-sisanya ini pakai tisu sehingga oli lamanya hilang. Jadi yang di setang tadi udah penulis bersihkan, tinggal yang ini penulis bersihkan dulu. Sudah dibersihkan, terus penulis lumuri ya. Wes sudah dilumasi, jadi seperti ini pelumasannya. Ini jadi licin sekali nih, ditekan atas bawah nggak ada hambatan. Ini juga ditarik atas, tekan bawah nggak ada hambatan. Wes bebas geraknya. Jadi direm sedikit, direm banyak juga nggak ada hambatan lagi. Sebelumnya ada hambatan, begitu ditekan agak dalam ada hambatan, sekarang sudah enggak. Wes sekarang tinggal bersihkan pakai tisu aja. Ya wes begitu aja ya. Ya lagi-lagi desain yang kurang bagus ya. Nah untuk menghilangkan itu ya wes penulis bersihkannya gampang, pakai tisu aja, digosok secara keras bagian yang ada kayak lengket-lengketnya itu, dibersihkan total. Dan wes habis gitu penulis juga pakai pelumas khusus. Pelumasnya adalah campuran dari oli dengan
frying pot. Mengapa? Karena kalau pakai stempet itu modelnya itu ya lengket gitu ya. Nah, kalau yang pakai frying pot nggak lengket, jadi nggak lengket ke bagian logamnya. Frying pot itu kan bentuknya emang padat dalam suhu normal. Nah, tapi kalau udah cair dia encer banget, nggak kayak stempet biasanya. Kalau stempet biasanya mencairnya juga butuh suhu tinggi gitu ya. Sementara kalau yang frying pot itu mencairnya suhunya cuma 54 ya 50-an derajat gitulah, nggak tinggi-tinggi amat. Jadinya nggak delempet, nggak lengket-lengket gitu dah ke bagian tuas remnya. Nah sekarang ini juga ya rasanya gitu, nggak ada lengket-lengketnya, nggak ada hambatan, terkesan licin gitu ya, licin banget. Dan sesudah dibenerin gitu emang wis beneran lah ada masalah pada pelumasan tuas rem tok. Jadi sekarang setelah ya hanya dilumasi aja, rem langsung pakem. Ini loh, sekarang ya penulis barusan ini membuat ban belakang ngelok ya. Jadi untuk bikin ban belakang ngelok gak butuh usaha banyak, wis bisa ngelok lagi ban belakangnya. Jadi ya lebih dari cukup lah ya. Jadi wes remnya sekarang mantep sudah. Jadi dalam keadaan dingin sekalipun pakem. Jadi nggak pakemnya sebelumnya yang penulis bilang nggak pakem itu ya cuma gara-gara tuas rem gak licin, tuas remnya nyangkut. Dan rupanya yang belakang yang lebih parah. Sebelumnya yang parah itu yang tuas rem depan. Nah sekarang kok yang belakang. Ya wes penulis bongkar dua-duanya, penulis lumasi dua-duanya. Tapi ya harusnya nggak perlu seperti itu. Harusnya rem itu bisa tetap licin kalau ya di antara logam yang bergesekan itu dikasih plastik. Mengapa kok penulis bilang plastik gini? Karena ini penulis pengalaman waktu punya sepeda balap ya, sepeda kayu untuk versi balap. Nah itu tuas remnya itu ada bagian plastiknya. Antara bagian yang bergesekan itu ada plastiknya. Nah itu membuat tuas rem itu selalu licin. Walau kondisinya 100% kering ya, nggak ada pelumasnya, tetap licin. Ya cuma memang karena pakai kawat ya, kawatnya itu yang jadi kendala. Jadi kalau kawatnya kering, wes ngerimnya susah. Jadi kawatnya itu yang harus dilumasi. Tapi bagian tuasnya sendiri selalu bekerja dengan baik ya, selalu optimal. Jadi kalau ngerem ya wis langsung enak gitu ya, nggak ada gejala macet-macetan, nggak ada gejala tersendat macam-macam. Jadi entah ya mengapa kok tuas remnya NMAX padahal motor regane 30 juta, motor harga 30 juta, tapi tuas remnya kok kayak begini gitu loh. Dan ini kalau dilumasi berkala gitu ya masih tetap susah loh ya, karena bagian yang apa jenenge, bagian yang macet itu agak ke bawah dan masuk ke dalam. Agak naik dan masuk ke dalam. Sementara itu pelumas kan kerjanya turun tok. Dan kalau dari luar nggak bisa nyampe ke dalam karena gerakan
tuas rem itu cuma sedikit, cuma ya sedikit banget, nggak bisa untuk membuat penyebaran olinya mudah merata gitu, nggak bisa, susah. Jadi kalau pingin melumasi harus dibongkar, dipasang. Dan penulis nggak pernah lihat ada servis motor yang tuas remnya dilepas, dilumasi lalu dipasang, nggak pernah seperti itu. Jadi kayaknya masalah tuas rem nggak pakem, tuas rem nyangkut itu mungkin banyak yang mengalami ya. Ngomong remnya nggak pakem itu bisa aja cuma gara-gara tuas rem itu nggak pakem, nyandet ya. Karena kalau nggak nyandet bisa ditekan sampai ngelok ban belakang. Dalam kondisi sekarang nih lo ya, pin ngelok, cret, itu tadi udah ngelok wis, gampang banget. Kalau depan ya ya penulis gak akan bikin ban depan ngelok ya, tapi dengan nggak nyandet itu jadi lebih mudah, jadi makin mudah ngontrol. Kalau sebelumnya untuk bisa nambah tenaga pengereman itu waduh susah banget. Susahnya kenapa? Karena nambah tenaga harus betul-betul pas. Karena ada sandetan, kita harus melompati sandetan itu, tapi nggak boleh sampai bablas. Nah itu susah sekali, sehingga ya kadang ya beberapa waktu penulis ngerem belakang kadang kurang banyak, kadang terlalu banyak ya. Penulis makanya mengatur kekuatan rem depan itu terakhir. Tapi wes sekarang udah dilumasi, enak wes mengatur kekuatan rem belakang maupun depan wes lebih mudah lah ya. Nggak ada sandetane maneh, nggak ada nyangkut-nyangkutnya lagi. Wes mau ngatur berapapun enak wes. Sebelumnya aja loh dalam kondisi berhenti ya, ketika ditekan pelan-pelan makin lama makin kuat itu terasa ada sandetan gitu. Kalau sekarang ditekan makin lama makin kuat saat berhenti ini sama sekali nggak ada hambatan. Jadi wis peningkatannya banyak ya. Apa lagi ya? Kalau ada yang meremehkan fungsi rem itu penting sekali ya. Ya penulis ya mungkin salah, harusnya sering memonitor kondisi tuas rem ini, karena ya tahu sendirilah pemakaian motor penulis gimana. Kalau ngerem ya tentu harus bisa maksimal juga ya. Kayak pernah beberapa hari kemarin penulis butuh ngerem mendadak, bisa langsung cepat seret, itu dalam kondisi tuas remnya ada nyangkut-nyangkutnya. Kalau misalnya nggak ada nyangkut-nyangkutnya, penulis ya yakin bisa berhenti menurunkan kecepatan jauh lebih cepat daripada yang diperlihatkan di video tersebut. Apalagi ya, ya wes lah itu aja. Jadi kalau kalau kampas remnya terasa nggak pakem, barangkali lah itu dari tuas remnya. Nggak perlu lah, penulis merasa nggak perlu upgrade tuas rem, karena ya takutnya malah nambah masalah ya. Ya wis pokoknya masalah lah ya. Kalau misalnya pingin modif ya perlu cari plastik tipis yang kuat, yang masih elastis gitu ya, sebagai ringnya. Nggak bisa pakai logam, karena kalau pakai logam sama aja nanti. Harus pakai plastik. Plastiknya itu modelnya model bening ya, bening tapi kuat. Entah model opo jenenge itu ya. Bening kuat tapi nggak gampang pecah ya, lentur plastiknya.
entah pakai plastik apa bisa, mungkin pakai plastik stomap atau apa ya, map plastik, entahlah wis, entah penulis bakal melakukan modifikasi atau enggak, tapi untuk kondisi sekarang masih normal ya tuas remnya, jadi penulis nggak ada kebutuhan untuk modifikasi. Ya wes, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.